Kami, kelompok 8 dari manajemen jasa akan membacakan tentang mini case pada pelayanan nasabah perusahaan BNI dan solusinya dari perusahaan BNI sendiri. Untuk company profile sendiri, kita mengambil Bank BNI atau Bank Negara Indonesia yang merupakan salah satu institusi perbankan terkemuka di Indonesia yang tentunya menghadapi tantangan signifikan dalam memberikan layanan terbaik di era digital yang semakin kompetitif ini. Penelitian ini fokus pada analisis komprehensif sistem pelayanan pelanggan dengan tujuan utama mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dalam pelayanan nasabah. Berikut adalah rumusan masalah dari penelitian kami. Yang pertama, apa saja masalah yang dihadapi oleh tim leader di Bank BNI dalam kasus di bidang pelayanan nasabah di situasi high traffic dan bagaimana solusinya. Lalu, dalam situasi high traffic, bagaimana strategi tim leader memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga. Dan yang terakhir, bagaimana cara tim leader untuk menyeimbangkan antara pencapaian target dengan kualitas layanan nasabah dalam situasi high traffic. Untuk tinjauan perpustakaan sendiri ada 4. Yang pertama itu manajemen jasa, di mana manajemen jasa itu merupakan cabang ilmu manajemen yang berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas-aktivitas dalam organisasi yang bergerak di sektor jasa. Lalu ada perbankan yang tidak hanya menjadi pondasi sistem keuangan suatu negara, tetapi juga berperan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui alokasi sumber daya yang efisien. Yang ketiga ada kualitas layanan perbankan yang mencakup berbagai dimensi yang meliputi keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik dari layanan yang diberikan. Dan yang terakhir ada service profit chain, di mana itu adalah model teoretis yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara aspek internal organisasi, pengalaman pelanggan, dan hasil finansial dalam industri jasa. Nah, untuk latar belakang kasus ini pada periode traffic, Bank BNI ini selalu mengalami lonjakan yang serius ya di transaksi berbagai layanan, baik di loket maupun melalui aplikasi BNI. Nah, menurut Mbak Kinda selaku narasumber, salah satu periode traffic yang paling signifikan itu masa hari raya dan penggajian bulanan. Pada periode traffic yang memerlukan perhatian khusus itu utamanya ada di hari raya. Untuk karakteristik pola transaksi periode traffic utamanya hari raya ini juga berbeda dari periode penggajian biasa. Nah, saat menjelang hari raya ini, Bank BNI ini selalu menghadapi lonjakan permintaan yang lebih kompleks dan beragam. Utamanya itu sering terjadinya gangguan teknis, baik secara langsung maupun tidak, dan juga sering mendapati sistem yang down. Selanjutnya yaitu pembahasan. Menjelang hari raya, bank menghadapi lonjakan permintaan yang lebih kompleks dan beragam. Tantangan lain yang sering dihadapi dalam periode high traffic adalah kemungkinan terjadinya sistem down atau gangguan teknis. Situasi ini dapat terjadi akibat beban transaksi yang melampaui kapasitas sistem atau faktor teknis lainnya. Menghadapi berbagai tantangan dalam periode high traffic, Bank BNI mengembangkan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai aspek layanan. Pendekatan ini dimulai dengan sistem monitoring aktif yang memungkinkan bank untuk memantau dan merespon situasi secara real time. Dashboard monitoring transaksi menjadi instrumen vital dalam pengawasan performa sistem dan mengidentifikasi potensi masalah sebelum berdampak signifikan pada layanan nasabah. Melalui implementasi strategi komprehensif ini, Bank BNI berhasil mempertahankan standar layanan yang tinggi, bahkan dalam situasi high traffic yang paling menantang. Keberhasilan ini tidak hanya diukur dari kelancaran operasional, tetapi juga dari tingkat kepuasan nasabah yang tetap terjaga. Kemudian untuk menganalisis kesuksesan BNI dalam menangani high traffic ini, kami menganalisis menggunakan framework service profit chain, di mana kami menganalisis internal service quality-nya, kemudian kami menganalisis employee satisfaction-nya, dan kami juga menganalisis external service value. Kemudian kami menganalisis customer satisfaction dan customer loyalty untuk mendapatkan revenue growth dan profitability-nya. Dalam hal tersebut, kami juga melihat apakah service profit chain ini berfungsi untuk menangani high traffic demi meningkatkan layanan dan profit dalam Bank BNI. Sistem monitoring dan teknologi BNI. Ketika lonjakan transaksi terjadi pada high traffic, sistem secara otomatis mengalokasikan sumber daya mengidentifikasi potensi bottleneck dan mengoptimalkan alur kerja dalam hitungan detik.
Contohnya, jika sistem deteksi peningkatan lonjakan permintaan, segera dilakukan penyesuaian kapasitas server, pengalihan sumber daya manusia, dan penyiapan protokol layanan khusus. Terdapat beberapa peningkatan strategi produktivitas dan kapabilitas karyawan BNI dengan handling time, tingkat resolusi, dan kualitas layanan yang ditingkatkan. Matriks-matriks ini tidak sekedar angka matematis saja, melainkan refleksi dari kemampuan tim dalam memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah. Hasilnya, Bank BNI membangun tim yang tidak hanya produktif tetapi juga adaptif, inovatif, dan mampu memberikan layanan berkualitas tinggi bahkan dalam kondisi operasional yang menantang. Selanjutnya yaitu service value Bank BNI. Bank BNI mentransformasi konsep service value melalui pendekatan sistematis pada optimasi proses, di mana setiap prosedur didesain untuk menghasilkan pengalaman layanan yang efisien namun tetap personal. Otomatisasi cerdas tidak sekadar mengurangi waktu transaksi, tetapi mengubah setiap interaksi menjadi momen bernilai tambah bagi nasabah. Yang kedua yaitu customer satisfaction and loyalty. Bank BNI secara konsisten memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai waktu terkait untuk melakukan transaksi secara langkah-langkah alternatif jika terjadi gangguan layanan. Dengan pendekatan ini, ekspektasi nasabah dapat dikelola dengan baik, sehingga mengurangi potensi frustasi dan meningkatkan tingkat kepercayaan mereka terhadap bank. Selain itu, nasabah yang mendapatkan pengalaman positif selama masa sibuk lebih cenderung untuk tetap loyal terhadap Bank BNI. Yang ketiga yaitu profitability and growth. Ketika nasabah merasakan layanan yang konsisten dan responsif, meskipun volume transaksi meningkat tajam, mereka merasa lebih dihargai dan lebih cenderung untuk tetap menggunakan produk dan layanan bank dalam jangka panjang. Hal ini langsung berdampak pada peningkatan penggunaan layanan digital seperti mobile banking dan internet banking yang menawarkan kenyamanan serta efisiensi bagi nasabah. Dengan adanya infrastruktur yang mampu menyesuaikan dengan volume transaksi yang tinggi, bank dapat menghindari downtime atau gangguan teknis yang dapat merugikan reputasi dan kepercayaan nasabah. Jadi kesimpulannya, Bank BNI ini menghadapi berbagai tantangan dalam memberikan pelayanan optimal, terutamanya pada saat periode traffic. Tantangan seperti lonjakan transaksi, kendala teknis, serta kompleksitas permintaan yang beragam. Nah, implementasinya itu teknologi seperti sistem mentoring aktif yang dapat mendeteksi masalah lebih awal dan memanajemen sumber daya manusia itu menjadi kunci sukses untuk menjaga performa layanan pada BNI. Nah, dengan pendekatan yang fokus pada kepuasan nasabah, BNI ini berhasil meningkatkan loyalitas pelanggan yang secara langsung berdampak positif pada pertumbuhan bisnis dan profitabilitas jangka panjang. Untuk sarannya, kita di yang pertama, peningkatan teknologi layanan dengan mengembangkan sistem notifikasi otomatis dan chatbot AI untuk menangani pertanyaan rutin nasabah sehingga beban layanan dapat berkurang. Lalu yang kedua, ada program pengembangan SDM yang memprioritaskan pelatihan intensif untuk situasi kerja dan manajemen konflik, termasuk sistem mentoring dari tim leader ke staf junior. Lalu yang ketiga ada review kebijakan dengan melakukan evaluasi berkala terhadap prosedur internal untuk memastikan efisiensi sekaligus kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Lalu yang keempat ada investasi infrastruktur IT dengan memperkuat kapasitas teknologi untuk menghadapi lonjakan volume transaksi dan memanfaatkan predictive analytics untuk antisipasi situasi high traffic. Lalu yang terakhir, kelima ada komunikasi proaktif dengan menyediakan panduan yang jelas kepada nasabah terkait waktu, lalu langkah alternatif saat terjadi kendala.